Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. La 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 ya ya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berhubung kita ngeteknya malam-malam ya kan. Terpaksa malam sebenarnya. Bukan malam-malam, terpaksa malam. Karena hujan. Karena hujan dan berbagai halangan. Enggak juga. Harusnya kita ngetek dari jam 5. Harusnya. Ya, tapi juga ya itulah Kehidupan. kendala. Ya, selamat malam, selamat pagi yang dengerinnya pagi, selamat siang yang dengerin siang, selamat sore yang dengerinnya sore. Senja nggak ada. Nggak ada lah, itu sore udah termasuk lah. Oh, kirain senja-senja tit. Apaan sih senjatit? Bukan yang jelas sih. Ada. Hanya gua sama dia yang tahu. Jadi lu sekarang tutup-tutupan sama gua. Setelah sekian lama kita tidak buka-bukaan. Tutup-tutupan. Ada, akhirnya kita bisa kembali lagi di podcast Warak. Warak. Ya. Kemarin apa ya? Ya di sini sih tamunya teman-teman kita juga sebenarnya. Teman-teman kita emang karena ya Aduh kancret. kita udah lama, ini akhirnya bisa ngerokok juga aja. Aduh. Ya ini teman-teman kita yang tanah lingkungan kita ya begini semua. Teman gue kebetulan juga orang-orang F&B kan. Gue di sini cuma sebagai ahli cuap-cuap dan dia ahli masak, ahli ya nanti akan jelasin lah siapa yang ada di depan kita ini. Mungkin sebelumnya jangan lupa follow IG kita ya kan, Twitter, Facebook, warak.int. YouTube sekarang kita juga udah mulai melebarkan. Terbang. Iyalah. Yang tahu ya lumayan lah cuan ya 1.000-2.000 ya kan. beli gorengan satu bang. Gorengan 1.000-2.000. Habis kalau podcast kita nggak ada gorengan. Ya, di sini kita kedatangan tamu, teman kita juga, teman sebenarnya kita semuanya deketan, sama-sama di Bekasi. Ya cuma karena pekerjaan masing-masing itu susah, Jadi sibuk masing-masing. sulit dipertemukan, akhirnya ya bisa ketemu juga akhirnya. Ya, coba tolong Bung. Nama gue Irsat. Gue lulusan, boleh ya sebut ya? Boleh. Lulusan NHI angkatan 2015. Kebetulan sekarang lagi mengurus Sertifikat. SKCK. Mengurus apa nih? lagi mengurus perusahaan keluarga. Biar keren. Anak sultan. Ya. Gue bingung kadang-kadang yang dipanggil ke sini anak sultan semua. Iya ya. Bukan, bapak gue Agus. Oh, iya. Oh bukan sultan. Itu Sultan Agus enggak. Maaf om disebut namanya om. Ya, maaf. Jadi gue masih berkelut juga di bidang taboga, cuman sejauh ini hanya order aja ya, nggak punya lapak. Lapak yang ya maksudnya rutin lah ya. Toko gitu nggak Reguler ada, nggak cuman pesanan catering aja. Gitu. Masih jalan sampai sekarang ya? Masih. Oke, jadi Alhamdulillah masih. gini guys. Lur apa namanya? Kita panggil Icat ya. Kita biasa panggil Icat. Panggilan sayang. Panggilan sayang. Gue soalnya kalau Acen gak enak, bangsat. Jadi Icat. Ya, Icat ini adalah salah satu artis ice carving ya, Cat ya. Bener kan? Carving. Es Carving. Craving apaan? Ice carving. Nah, Tahu nggak Lur? Ice carving itu apa? Yang lo tahu tuh apa sih lo? mecahin es gua tau bisanya. Bikin es bisa emang buat bikin es Iya. pop ice. Bikin es teh manis. Iya. Nah, Kopi coba. es kan. Apa coba Bung Icat coba dijelaskan itu es carving itu apa ke Sebenarnya mungkin gue ngejelasinnya bukan es carving dulu ya. Secara itu kan es carving itu udah
spesifik. Sebenarnya Belajar itu semuanya, nggak dari hanya es aja, itu medianya. Cuman berhubung kita di hotel production, jadi nggak dari makanan dan es. Sekarang kan kita yang mau dispesifikin itu kan esnya, gitu. Jadi sebenarnya es carving itu seni memahat, dan lu kalau es carving itu harus punya imajinasi yang tinggi, harus liar gitu. Oh, pantesan lu sering buka website itu ya saat. Enggak. Nggak nyambung. Bukan buka saset ya. Ya jadi gitu, jadi harus punya imajinasi yang benar-benar out of the box. Out of the box. Jadi soalnya es carving itu nggak bisa harus sekali jadi, nggak bisa tambal sulam. Beda dengan makanan. Kalau lu carving makanan ada kesalahan lu bisa sambung pakai tusuk gigi lah apa gitu man. Kalau es carving kalau udah rusak, selesai. Gitu. Tinggal lu mau dijadiin apa lagi gitu. Itu bahannya itu pecah, udah mau jadiin apa gitu. Jadi es carving itu sebenarnya seni memahat gitu. Sama kayak seni memahat kayu juga sama gitu. Cuman yang membedakan itu hanya media aja. Gitu. Tingkat kesulitan hampir sama. Gitu. Mau es carving, mau food carving itu hampir sama. Tapi basically dari food apa es dulu? Basically dari fruit ya? Dari food dulu. Jadi Fruit. Fruit ya. Ya food semuanya. Enggak hanya fruit aja gitu, macam-macam bisa kita bikin gitu. Jadi kayak misalnya kan lebih dominan kalau itu kan buah-buahan memang kan. Ya mau dari buah, sayur semua bisa gitu. Tinggal kita gimana balik lagi imajinasi kita mau bikinnya apa gitu. Gitu, bro. Bukan cuma segala dibolongin gitu ya. Ya, bolongin. Lah, gampang. Apa sih bolong ini? Ya kan mahat kan diginiin otomatis bolong kan. Iya. Gitu loh. Berarti gini Ves, es carving itu kalau teman-teman sering lihat biasanya ada di acara pesta ya. Betul. Kondangan sunatan jarang lah ya. Kondangan juga kondangan gedung. Jarang kondangan yang rumah cepet meleleh dia. Jadi itu kalian bisa temuin kalau lebih sering sekarang malah buah kali ya, karena juga kayaknya kalau gue lihat beberapa juga es carving nggak semua event nikahan nikahan nggak semua pakai es carving. Biasanya ya orang-orang tertentu lah biasanya order seperti itu, ada request tertentu ke pihak WO atau ke pihak catering kayak gitu kan. Nah kalau yang sering kita lihat itu adalah di buah ya, mungkin yang sering lihat buah banyak lah, kayak buah terus dalamnya campur-campur gitu kan dibikin bulat. Nah itu fruit carving ya disebutnya. Nah itu berarti kan otomatis lebih spesifik ke es. Cuma emang untuk biasa kita lihat adalah di event nikahan. Nikahan. Nah pertama kali kenal atau pertama kali terbayangkan kan tadi Richard bilang gini Pes, dia banyak kan pada saat kuliah itu otomatis lu kuliah nggak terfikirkan bahwa gua harus ke es carving karena lu belum tahu jurusan lu apa kan pada saat lu masuk awal kuliah. Betul. Pertama lu apa akhirnya memutuskan gua akan fokus ke es carving atau enggak food carving lah, itu gimana ceritanya? Jadi awalnya itu justru bukan dari kuliah gue dapetnya. Bukan dari kuliah. Dari mana? Jadi gue dapet itu pas gue job training awalnya itu di hotel gitu. Jadi berarti ya sama dalam kuliah kan? Enggak beda dong. Di luar. Gua maksudnya gini, setelah lo kuliah, maksudnya sebelum lo masuk kuliah lo belum kepikiran bahwa lo akan menekuni bidang es carving ini. Iya. Jadi gue pertama itu awalnya gue pas job training di hotel. Jadi awalnya bikin tempat untuk buah. Jadi bukan inisial ya, misalnya itu bukan. Jadi kita bikin mangkok bikin bol ya. Itu dari es gitu. Kok kayaknya seru gitu. Tempatnya dingin itu karena kita tempatnya memadai ya. Apalagi dilampuin gitu ya kayak kristal ya. Jadi pas pembuatan itu bener-bener di ruangan dingin gitu kan. Asik nih ngerjain kayak gini gitu. Kalau food kan bebas. Kalau food bebas ngerjainnya di luar bisa gitu. Yang penting mah suhu terjaga gitu. Kalau misalnya buah gitu suhu terjaga, nggak terlalu panas banget gitu.
Cuman kalau es carving bener-bener kita tempat dingin, tantangannya banyak gitu. Pas ngeliat, oh gitu. Ternyata alat-alatnya yang gue bayangin itu tadi kirain gue tuh cuma pahat-pahat doang. Ternyata macem-macem, banyak. Oh alatnya macem-macem ya. Setahu gue yang gue baca-baca itu carving cuma pahat aja, juga namanya carving ya kan. Cuma pahat, palu gitu, udah selesai. Ternyata ini banyak kalau es itu. Ada jepitannya macem-macem dah gitu. Nah, jepitan baju gitu. Jepitan main ludo. Ya. Jadi kita karena buat narik es itu kan licin ya. Jadi jepitan gitu. Jangan kasih lubrikan kalau licin. Ya. Ya jadi ngawur lah. Ya, terus. Jadi gue pertama kali dapat itu di situ. Setelah itu gue baru dapat mata kuliahnya di kampus. Jadi begitu gue ke kampus, orang-orang baru belajar, Lu udah paham. dapat. Iya, udah paham bisa ya. udah paham. Oh iya, ini mah basic gue bilang gitu kan. Sombong. Memang gitu. Jadi yang tadinya gue di hotel itu ya cuman bikin kembang-kembangan, itu benar-benar seharian gue bikin kembang berapa Itu pakai toples. es. Pakai Food. food Buah. gitu kan. Cuman kalau pakai es ya memang Susah. ini pakai gergaji segala macam kan. Ah gila, tapi seru gitu. Gimana sih dingin gini gimana gitu kan. Tantangan tuh beda gitu sama food tuh. Wah, ya, begitu di kampus dapat, ini baru gue bisa ketemu model-model gitu. Jadi karena gue di hotel tuh dapetnya yang basic, buatnya yang kotak gitu kan, tempat buah, cuman gitu-gitu aja. Gue belum sampai ke binatang-binatang. Yang ada karakter gitu belum. Nah pendalamannya begitu gue balik ke kampus, selesai job training, itu baru dapat es carving gitu. Dan itu benar-benar pengalaman apa ya, luar biasa lah gitu. Jadi apa ya, harus benar-benar itu memacu kreasi gitu. Kreasi itu. Jadi dari es ini ada gambar begini harus benar-benar jadi gitu. Gimana caranya biar bentuknya sama lah ya. Dan bedanya es itu yang gue bilang tadi. Kalau es sekali cacat dah selesai gitu. Dan lu harus bisa bikin gimana kira-kira kalau udah cacat gini mau dibikin apa nih? Biar lebih bagus lah. Biar lebih bagus menjadi apa? Menutupi. Gitu. Nah, kan kita tahu es ini adalah kan gitunya apa ya? Rentan ya. Rentan banget, kita getok pecah atau retak. Betul. Itu kan sulit. Mungkin ada kesulitan lain Cat dari situ Cat. Selama ini. Kesulitan ya jelas salah satunya itu ya pecah ya, sama membuat ini kan kita harus bikin ini dulu apa namanya, jadi kita garis-garis dulu kan, kita di grafik enggak pakai pahat ya langsung. Oh di garis kayak garis spidol. Jadi waktu spidol es bro, kok di spidol gitu. Mana nyata itu. Udah mulai malam. Jadi biasanya kalau es itu gue bagi 6, bagi tengah, terus ini jadi 6 kotak gitu kan. Nah, itu ntar buat nyambungin garis-garisnya kalau mau bikin apa gitu, mau bikin lumba-lumba yang gini kan, mau bikin angsa segala macam, mau bikin karakter huruf A atau segala macam, itu di situ gitu. Apa lagi ya? Apa itu? Nah, jadi mikir dia lagi ngejelasin tapi dia mikir. Itu kan salah kesulitan. Cara mendapatkan esnya itu. Ini esnya es khusus kan kalau kita tahu. Es carving itu kotak ya, Cat? Iya. Kotak itu apakah yang ada biasa air matang, air mentah bebas ya? Karena emang itu bukan konsumsi. Bukan konsumsi. Tapi hanya untuk hiasan. nggak ngaruh tingkat kerasnya gitu. Jadi kalau es carving itu mungkin kalau yang kita dapetin di luaran biasa ya, itu kan kotaknya dia benar-benar kubus gitu, kotak panjang, persegi panjang. Itu kita nggak pakai yang itu, kita pakai yang lebar. Jadi bentuknya kayak apa ya, kayak lemari lah gitu. Lebar itu kalau nggak salah itu bangsa 25 cm, enggak nyampe 30, 25an lah. Kecil dong 25 cm. Iya, emang tipis. Semeja ini ada? Kalau kegedean. Segini nih, paling segini. Tingginya segini. Mungkin tingginya kurang lebih segini lah. Gitu. Kurang lebihnya. Nah, biasanya itu dari pihak
pembuatan es itu biasanya datang dari hotel. Ini kan biasanya di hotel ya, lebih sering ke hotel ya kalau untuk ini karena kan emang suhunya kan dingin. Dari hotel atau emang biasanya dari pihak apa namanya catering itu yang akan menyiapkan. Itu lu biasanya satu paket sama catering atau emang itu adalah fasilitas dari hotel yang bisa lu gunain? Ya sebenarnya masing-masing ya, dari fasilitas hotel ada. Biasanya sih include sama catering biasanya gitu, karena ada tempat buat apa namanya buah segala kan gitu. Biasanya udah satu paket gitu. Jadi kalau es itu tuh kita nggak bisa dapetin kita sendiri ya. Jadi biasanya emang udah langganan lah, ada distributor khusus gitu untuk es itu tuh udah ada yang khusus. Ada gitu. suppliernya ya. Ada suppliernya. Kita nggak bisa Asal beli satu gitu kan. Biasanya pasti kalau hotel kalau ada event gitu pasti beli banyak. Mungkin entah karena terbentur sama ongkos kirimnya atau gimana gitu ya. Karena kan pemakaiannya ya paling enggak 10 gitu, 10 balok gitu. 10 balok. Dan kegunaannya macam-macam. Ntar buat food ada berapa gitu kan. Buat yang dipajang berapa gitu. Nah, kalau itu kita tahu kan kalau ini ya apa suhu ruangan itu kan mungkin nggak terlalu dingin kayak misalnya ya ice box gitu kan kalau di ruangan. Kalau di restoran kan kita ada apa namanya sih Chiller. Chiller yang khusus kan kita buka tuh udah minusnya berapa derajat gitu kan. Ya freezer lah gitu. Nah, ketahanan si es ini itu kan menjadi kendala nih buat Icat nih. Maksudnya gimana caranya buat mengatasi itu biar nggak cair, karena kan suhu ruangan itu seberapa sih dan ketahanannya berapa lama itu Cat es krim itu Cat? Jadi gini, karena di setiap ada event di hotel itu, event wedding terutama ya, wedding itu kan nggak lama, dia hanya 3 jam 2 jam udah paling bagus itu kan. Makanya jarang es kayak gitu tuh dipakai untuk di event rumah. Makanya jarang, soalnya kan event jangkanya panjang ya. Iya. Kalau di rumah itu Bisa kan bisa seharian gila. Capek. Dari ada namanya jadi buat es teh kan. Apa es serut? Iya. Kebetulan biasanya Coca-Cola tuh yang balok-balok kecil kan habis di toples tuh. Dimasukin. Udah pakai itu aja udah habis kan. Tukang es udah tutup gitu, misalnya udah acara sampai malam. Tukang es udah tutup udah Ketok pakai martil. Ya gitu. Makanya rata-rata untuk pemakaian es carving itu kalau di hotel 2-3 jam. Dan itu pasti udah meleleh ya. Karena kan pakai tempat kan, pakai box gitu. Dia udah ada selangnya untuk ngebuang airnya gitu. Jadi nggak belepetan kemana-mana. Jadi memang peruntukannya untuk hanya untuk 2-3 jam. Dan lo pas buatnya kalau misalkan lo bikin di ruang yang dingin, suhu dingin nggak masalah. Lo mau bikin berapa lama di situ. Nah, masalahnya kalau misalnya lo dapet ruangan, ya ruangan suhu ruangan ya, ruangan biasa gitu. Tanpa AC gitu kan. Nah itu lo harus mikirin ini gue bikin ini berapa lama bikinnya, untuk dipajang berapa lama gitu. Jangan sampai lu baru bikin aja begitu nyampe tadinya angsa jadi piyik gitu. Dari angsa jadi anak angsa. Entah itu gitu. Apa lehernya patah. Makanya itu jadi masuk nasi goreng. Jadi sayur. Jadi sop. Itu yang harus diperhatiin itu. Jadi hitungan waktunya penting. Makanya gue pernah bikin inisial huruf itu, entah huruf apa, itu paling enggak 10 menit per balok. 10 menit lo bikin itu? Iya, cepet. 10 menit per balok. Itu termasuk cepet. Kalau karena harus itu ya, harus ngejar waktu. Waktu untuk dipajangnya di berapa lama gitu. Karena di suhu biasa gitu. Kalau misalkan kita kayak di hotel yang ruangannya mendukung, lu mau di dalam kulkas kuat berapa lama, mau ukir kayak apa bebas gitu. Jadi kalau di hotel begitu event mau mulai baru dikeluarin pakai troli gitu kan. Gitu. Beda kalau event yang dipajang untuk di luar itu. Perbedaannya itu aja sih, pas pembuatannya aja. Berarti kalau dari awal Cat, misalkan paling sulit apa Cat? Apanya? Pembuatannya. Bentuk apa? Yang menurut lo selama ini, setelah pengalaman lo berkecimpung di situ? Kalau gua yang ngerasa sulit dari mulai angsa itu jelas sulit. Angsa terus menurut gua ya angsa. Cupit. Enggak, gua mau bikin love itu ya. Love mah gampang. Ya? Iya.
Yang susah, Karakter muka pernah nggak? enggak. Untungnya. Enggak. Enggak kebayangin gue itu gimana bikinnya. Jadi binatang-binatang yang banyak sih binatang angsa gitu ya. Yang gampang itu lumba-lumba, burung elang yang susah. Kura-kura. Kura-kura enggak pernah sih. Ini lagi Jadi, nggak ada sangkut pautnya. Iya, buat di wedding tuh apa itu kura-kura gitu. Iya, maksudnya nggak ada icon. Kalau angsa mungkin ikonik gitu kan. Angsa. Kalau angsa undi. kan lagi begini tuh ya kan, keren ya kan. Lumba-lumba begini. Iya. Lalu majang kura-kura bagaimana modelnya, Bro? Yang ada bikin ini apa dulu Ninja Warrior gitu. Kura-kura ninja. Kura-kura ninja apa Turtles itu apa? Iya gitu Ya kan. siapa tahu bikin keong nanti harus ditiup dulu. Baru keluar kan. Nah itu proses dari awal itu bikinnya bentuknya tadi gimana gitu kalau Jadi untuk itu. angsa emang apa dibalok di sekat apa kayak tadi? Ya, pertama kayak gitu dulu. Jadi kita bagi dulu. Kita bagi buat, jadi nanti ada kita bikin gambar dulu nih di print gitu kan. Pakai print nanti kita bisa tempel. Nanti kita lihat nih, oh ini buat bikin kepala tuh dari titik ini ke titik ini gitu loh. Jadi kalau di gambar ada titik A titik B gitu kan, ini ke sini, narikannya ke sini, ntar baru dikikis ininya gitu kan. Jadi ditarik dulu sudut gitu, kita bikin garis kasar dulu aja. Bahwa kepalanya gini, ini sayap nih buat sayap, ini ke sini, ini buat kakinya ke bawah gitu kan. Gitu. Nanti baru kita halusin tuh dikit-dikit. Kerjanya gitu. Itu butuh berapa S? Satu lah. Dengan sebesar ini Iya. sayapnya ngepak. Jadi kan dia bentuknya lurus gini. Sayapnya gitu. Sayapnya V. Jadi kan berdiri kayak gini kan. Mm. Ini berdiri kayak gini. Kita bikin sayapnya tuh gini tuh. Ini sayap gini. Ya V. Ini. Jadi kita Badan. nyok dalamnya es gitu tuh. Kita cok dalamnya. Gitu. Itu equipmentnya khusus ya? Equipmentnya enggak sih. Sebenarnya kalau buat basic sih enggak khusus. Sama aja kayak pahat bangunan. Ada gergajinya juga kan? Ada. Jadi kalau sekarang mungkin gergajinya, Gergaji pipa. lu tahu tukang enggak, tahu tukang itu, tahu es batu yang itu enggak? Oh, Yang dorongan. Dia kan ada gergaji yang panjang. gitu-gitu Yang tuh. suka asal Itu taruh kayak di gitu, pinggir kali itu. kurang lebih kayak gitu. Iya bener, pinggir kali. Itu pakai karung gitu. Pakai es Orson. Aduh anjing. Mari masak gas jus. Jajanan SMA SMP tuh anjing. Waktu itu zaman kita SMP mungkin belum ada ini ya, coffee shop. Jadi kita belinya gas Iya. jus aja. Orson. Orson itu familiar banget. Temulawak. Ini temulawak bener-bener bengkak lah. Botolnya botol Corona. Bener-bener temulawak. Aduh. Nah kesulitan lebih sulit pasti es. Ya. Nah kalau buah biasanya yang lu bikin itu pernah nggak lu fruit carving itu paling sering lu dapetin tuh apa sih atau paling sulit? Ya kalau kesulitan ya macam-macam ya. Tergantung event, misalnya kayak gue event bikin kayak taman gitu ya, dari makanan semua bikin taman. Itu ada kincir anginnya gitu kan, ada kudanya. Mungkin ada kuda dari dia bikin waktu itu dari pepaya. Kuda itu dari pepaya, benar dari pepaya gitu. Nah, kalau kesulitannya itu kalau food itu lebih lama. Maksudnya daya tahannya lebih lama gitu. Ya iyalah, Gitu. karena nggak mencair. Iya, lebih lama. Cuman kalau terlalu lama, buah itu ya itu jadi leto ya loh. Atau ya. Makanya kalau food carving itu biasanya kita kalau yang vegetable kita butuh air es. Air es. Jadi begitu kita carving, jadi kita cemplungin Rendam ya. Iya, masukin. Dan kalau misalkan pakai es itu bisa apa ya? Jadi kayak kaku dan hasilnya jadi bagus gitu. Contoh kayak dari Semongko. dari daun bawang. Daun bawang. Nah, daun bawang kalau bikin pohon-pohonan bisa kayak pohon palem. Nah, kalau misalnya lu cuman bikin aja, lu geletakin, hasilnya nggak bagus. Begitu lu taruh di air es, Jadi tegak ya. gitu tuh. Di sprinkle gitu tuh. Jadi bener kayak pohon gitu. Jadi ada efek gitu karena kenceng kan gitu. Kayak lagu dong, sprinkle liter star itu. Itu kayak Itu bukan sprinkle.
Aduh. Jadi kalau semangka banyak kan buat pajangan aja nggak dimakan ya gitu. Kalau semangka.